Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dengan NIM 4524091086, kelas I, mata kuliah Psikologi Umum, dengan nomor absen 8. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai tahap perkembangan menurut Sigmund Freud. Teori perkembangan Freud berfokus pada bagaimana pengalaman masa kanak-kanak dan dinamika bawah sadar mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Teori Freud dikenal dengan nama teori perkembangan psikoseksual yang menyatakan bahwa perkembangan manusia terjadi dalam 5 tahapan yang berkaitan dengan dorongan seksual atau libido dan bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, tahap pertama yaitu tahap oral 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, sumber utama kepuasan dan interaksi anak dengan dunia adalah melalui mulut, seperti menyusu atau mengisap. Aktivitas oral memberikan kenikmatan, dan bayi bergantung pada pengasuhan terutama melalui menyusui. Tahap kedua yaitu tahap anal 2 sampai 3 tahun. Pada masa ini, fokus libido beralih ke kontrol dan pengeluaran fases. Anak-anak belajar mengontrol otot-otot dan mengembangkan rasa kontrol atau atas kebutuhan tubuh mereka. Latihan toilet menjadi pusat dari tahap ini. Tahap pelik 3 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin dan mengalami kompleks Oedipus pada anak laki-laki atau kompleks Elektra pada anak perempuan. Anak laki-laki mengembangkan ketertarikan pada ibu mereka dan melihat ayah mereka sebagai pesaing, sementara anak perempuan mengalami hal yang serupa terhadap ayah mereka. Tahap keempat yaitu tahap laten 7 sampai 11 tahun. Setelah menyelesaikan kompleks Oedipus atau Elektra, libido anak-anak dialihkan ke aktivitas non-seksual seperti sekolah, bermain, dan hubungan pertemanan. Tahap kelima yaitu tahap genital 11 sampai dewasa. Tahap terakhir ini dimulai pada masa pubertas ketika libido kembali terfokus pada alat kelamin, tetapi kali ini adalah konteks hubungan seksual yang lebih matang dan berkembang. Nah, kepribadian juga dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yakni the id, the ego, dan superego. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Yang pertama yaitu the id adalah sistem kepribadian yang paling dasar, yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan untuk 2 sistem yang lainnya. The id adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, the ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Yang ketiga yaitu superego. The superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif, menyangkut baik buruk. Adapun fungsi utama dari superego adalah sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri the id agar impuls-impuls tersebut disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat, dan mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral daripada dengan kenyataan, dan juga mendorong individu kepada kesempurnaan. Sekian dari materi yang saya jelaskan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.